Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa namanya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Percayalah saudara-saudara, Yesus memberi kekuatan kepadamu. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, setiap hari, ya hampir setiap hari saya selalu membersihkan kacamata saya. Tetapi kenapa ya setiap hari juga pasti kotor? Karena itu bersama-sama kita akan mendengar dan menghayati firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Kolose 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah sahabat-sahabat Yesus, bagi saya, orang yang berkacamata, maka setiap hari saya pasti membersihkan kacamata saya. Kenapa? Karena setiap hari juga saya melihat kalau tidak dibersihkan maka kotorannya banyak. Debu, kemudian minyak, begitu. Ya, itu saya dapatkan ketika saya berjalan ataupun saya sedang menaiki kendaraan dan sebagainya, maka debu itu akan menempel pada kacamata saya. Karena itu setiap hari juga saya pasti membersihkannya, saya pasti mencucinya. Tetapi setiap hari juga kacamata ini kotor. Sehingga harus terus-menerus saya melakukan dengan rutin
Bahkan mungkin lebih dari 1 kali. Ketika mungkin saya harus berpergian dan atau ada debu dan sebagainya. Saya harus sering lagi mencucinya. Nah, saudara-saudara, apa akibatnya kalau saya tidak membersihkan kacamata saya? Ya, kadang kotorannya itu sudah menumpuk banyak dan itu membuat pandangan saya terganggu. Membuat apa yang saya lihat di depan itu kabur, tidak jelas. Dan biasanya ketika itu terjadi, maka ketika saya melepas sangat kotor sekali. Sehingga harus segera dibersihkan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, firman Tuhan hari ini juga menyapa saudara dan saya. Lalu, siapa yang membersihkan kehidupan kita? Karena di dalam firman Tuhan ini jelas apa yang dituliskan melalui Kolose 3 ini, itulah yang setiap hari hampir rata-rata mengisi kehidupan manusia. Di sana firman Tuhan berbicara bahwa sekarang buanglah semuanya ini. Marah, geram, jahat, fitnah, kata-kata kotor. Bukankah semua yang dituliskan di sini adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia? Sering dilakukan manusia. Bahkan saudara-saudara, kalau kita nilai dalam waktu 1 minggu begitu, berapa kali kita marah? Berapa kali mungkin kita geram gitu. Kita melakukan kejahatan. Lalu bagaimana kita bisa lepas dari kondisi ini? Nah, itu yang menarik. Karena yang mampu melakukan itu, yang memampukan kita, yang memberi kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus tahu betul bahwa manusia lama kita harus disucikan, harus dibersihkan, dan dijadikan sebagai manusia baru. Karena itu firman Tuhan di ayat yang ke-10 dengan jelas, firman Tuhan berbicara bahwa dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Artinya menjadi sebuah proses bahwa Tuhan Allah memberikan bagi kita kehidupan yang baru. Meskipun demikian, Tuhan tahu betul bahwa kadang kita pun masih tergoda karena kebiasaan yang biasa kita lakukan. Seperti tadi kacamata tadi. Kita berjalan, kita kena angin, kita kena debu, dan sebagainya. Artinya setiap saat kita itu beresiko untuk kembali melakukan dosa, kejahatan, kemarahan, dan sebagainya. Karena itu firman Tuhan mengatakan ketika itu terjadi, maka Tuhan terus-menerus mau membersihkan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, mana ada Tuhan Allah yang begitu baik, yang tahu betul kondisi saudara dan saya, yang setiap kali mau setia, setiap kali mau mengampuni dan membersihkan segala dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Hanya ada satu, Tuhan Yesus jawabannya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah saudara mau berproses bersama dengan Tuhan? Pertanyaannya kan demikian. Ketika saudara dan saya telah ditebus, saudara dan saya telah diselamatkan, itu artinya saudara dan saya menjadi manusia baru. Tetapi itu bukan titik gitu, seperti saya pakai atau beli kacamata baru saya pakai gitu, bukan berarti kemudian menjadi jaminan nanti tidak akan kotor. Itu yang Tuhan mengerti bahwa manusia membutuhkan pertolongan. Dan yang bisa menolong, yang bisa memampukan, yang memberi kekuatan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda-Mu saat ini Tuhan. Kami sadar betul Tuhan bahwa setiap kali kami tergoda, jatuh, diperhadapkan ke dalam kehidupan kami yang lama. Ada kemarahan, ada kata-kata kotor, ada geram, ada kejahatan, dan banyak hal. Tetapi Bapa, kami bersyukur sebab di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah disucikan, kami telah ditebus menjadi manusia-manusia baru.
Tetapi kami juga lebih bersyukur lagi sebab Tuhan tahu betul sifat kami. Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan sebagaimana sabdamu saat ini. Bahwa setiap kali Tuhan memperbarui kami. Untuk semakin dimurnikan. Untuk semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Karena itu Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang mau mengerti kami. Bahkan Allah yang selalu mendampingi dalam setiap proses kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi manusia yang senantiasa diperbaharui oleh Tuhan Allah. Karena itu kami berdoa bagi setiap kami Tuhan. Mari Bapa, dalam setiap proses kami, kekuatan kami adalah dari Tuhan. Karena itu Bapa, kami sungguh mau bersandar pada kekuatan-Mu. Kami mau sungguh bersandar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memampukan, menguatkan kami. Supaya kami boleh semakin berproses menjadi pribadi yang baik dan lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, bersyukurlah. Sebab kita berproses untuk semakin menjadi baik. Untuk setiap kali diperbaharui Allah. Karena itu, apakah saudara mau menjadi sahabat-sahabat Yesus yang terus berproses untuk semakin baik dan lebih baik lagi? Tuhan tahu apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Karena itu, Tuhan memberikan kekuatannya buat saudara dan saya. Dan Kristus adalah segalanya atas apa yang kita alami dan kita lakukan ini. Karena itu, tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, tetap bersandar dan setia pada Tuhan. Dan dalam setiap proses kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan percayalah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.